Faras di Malang. Ya gimana? Masih menjomblo kan? Oke, Ustaz. Iya, Ini mau silakan. konsultasi soal nazar nih, Ustaz. Sudah sampai Nazor sekarang? On the way. On the way. Baik. Terus Karena apa? dalam waktu dekat itu, saya rencananya mau nazar langsung dengan seorang ikhwan yang 100% nggak kami kenal, Ustaz. Karena kami dipertemukan di platform jodoh binaan Ustaz Khalid. Terus? Jadi awalnya tuh beliau minta saya mengirimkan foto kan, lalu saya sampaikan kalau saya keberatan dan saya tawarkan mau nggak nazar video call atau langsung, karena kebetulan sama-sama sedaerah. Akhirnya disepakati dan saya berikan nomor mahram saya. Ustaz, tapi mahram saya ini bukan mahram yang 3 jenis itu, Ustaz, persusuan, terus nasab sama nikah. Mahram saya di sini saya pilih itu ustazah saya yang saya percaya, dan kebetulan Kok bisa jadi mahram? Kenapa, Ustaz? Kok ustazah bisa jadi mahram? Mahram ya lawan jenis yang tidak boleh dinikahi. Bapak, saudara laki-laki, paman gitu. Kalau misalnya ustazah saya gitu gimana, Ustaz? Nah, itu bukan bahasan mahram berarti ustazah gitu aja. Tapi boleh jadi mediator ya kan, Ustaz? Nah, mediator saja, bukan masalah menentukan nikah atau tidak. Oh iya. Nah, Ya, terus? maksudnya itu. Terus? Karena orang tua saya kan di beda pulau. Di mana? Jadi gitu, kenapa saya memilih guru saya. Nah, yang mau saya tanyakan, Ustaz, apa saja adab ketika nazar sebagai pihak wanita yang dimediatori oleh guru saya, dan Masya Allah saya juga ditawarkan untuk proses di rumahnya beliau. Karena saya ini masih awam banget, Ustaz. Oh, jadi semuanya langsung ketemu ya? Semuanya langsung ketemu ya? Iya, ini langsung ketemu. 90% tuh teman-teman saya tuh kalau nikah ya, kalau nggak sudah kenal pasti pacaran deh. Saya jadi nggak punya referensi yang bisa ditanya-tanya gitu, dulu taruhnya gimana gitu, nggak ada. Dan ini juga pertama kali saya taruh yang hampir menador. Kira-kira adabnya apa aja, Ustaz? Baiknya sebelum langkah ke situ, ini dulu. Kalau kita pengalamannya di Biro Jodoh Rumaisa itu, mantapkan dulu ke perkenalan. Jadi nggak langsung nazar, biar nanti nggak kecewa gitu. Saya yakin ini belum mantap sebenarnya. Kalau misalnya nanti perkenalannya dibantu di proses nazarnya tuh gimana? Jadi jangan dulu nazar, jangan dulu. Masalah nazar ini masalah lebih rawan ya dibandingkan perkenalan ya. Kalau saran saya nazar dipending dulu, terus kenal dulu baik-baik dengan perantaraan mediator tadi, ustazah tadi yang kamu sebut ya, lewat dia nanti jadi orang ketiga untuk hubungan ini. Terus ada yang tanya apa saja jangan dibatasi, jadi yang perlu ditanyakan gitu. Tapi lewat mediatornya itu. Iya, jangan dulu nazar, rawan. Nazar itu kalau bisa sudah yakin 80% gitu ya baru nazar. Kalau masih abu-abu kayak gitu jangan dulu. Nanti banyak kecewa. Kecewanya nanti lebih besar dan move on-nya sulit. Oh gitu. Iya. Ya, baik deh Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Iya. Itu saja mungkin yang jadi pertanyaan saya. Baik. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selasi lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari WA ini ya. Bagaimana cara menghilangkan perasaan cinta dalam diam? Ini dalam banget nih. Cinta dalam diam apabila perasaan sudah terlalu jauh dan menyiksa batin sendiri. Karena definisi berjuang sendiri itu gak mudah. Ditambahkan masih muda, belum cukup bekal untuk menikah. Mengapa mengikhlaskannya itu, rasa itu hilang itu berat sekali. Nah ini kamu keadaannya ini harus move on ini. Ini kayaknya punya masalah, bisa jadi cintanya ditolak, cinta bertepuk sebelah tangan, kemudian belum mendapatkan, ada yang juga nggak beri jawaban. Ini problemnya macam-macam, ini masih umum ya. Saran saya sibukkan diri dengan hal yang manfaat, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar nanti. Dan banyak berdoa pada Allah, sibukkan diri manfaat, ini waktunya kurang manfaat mungkin. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya merindukan seorang yang belum halal dan bagaimana kiat-kiat agar tidak terus-menerus mengingat dirinya? Sibukkan waktu ya. Biasanya ketika kosong
akhirnya pergi begitu saja dan kita ke bawah dalam pikiran gitu. Jadi setan gini, setan tuh akan merayu kita itu ketika kita lalai dari mengingat Allah, ilmu kurang, majelis juga semakin jauh, ya online. Ketika seorang itu lupa mengingat Allah, jauh dari dekat dengan Allah, jauh dari ibadah, jauh dari ibadah. Namun setan itu sebaliknya akan jauh kalau kita itu makin dekat pada Allah. Maka sibukkan diri seperti itu ya. Jangan buat setan itu menyerang dalam hal ini. Akhir-akhir ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini saya susah memahami kajian Ustadz dan juga belajar juga susah memahami. Ustadz minta nasihatnya agar bisa memahami kembali lagi. Banyak istighfar. Bisa jadi ilmunya itu mudah disampaikan, mudah dipahami, yang lainnya paham, kamu nggak paham. Bisa jadi karena maksiat yang membuat kita itu sulit paham seperti itu. Baik, ada telepon langsung? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iya. Kurnia di Wonosari, Ustaz. Kurnia Wonosari, jomblo ya? Jomblo. Wonosarinya mana, Pundi? Gimana, Ustaz? Wonosarinya mana? Halo, Ustaz. Iya, Wonosarinya mana, Mas Kurnia? Halo, mana, Ustaz? Hah? Ini roaming di YouTube, Ustaz. Saya di Wonosari, Ustaz, di Puriandayani, Ustaz. Dekat Pamela, Ustaz, mohon izin. Asli Wonosari? Jogja, Ustaz. Aslinya Jakarta, Ustaz. Kok bisa di sana? Nah, mana pekerjaan di sini, Ustaz? Oh, Qadarullah, Ustaz. ini Kurnia yang ketemu saya ini yang iya nah. Nah, Ustaz, Masya Allah. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Jazakallah. Hmm. Ustaz, saya mau mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya, Ustaz. Iya, Anda silakan. juga mengucapkan terima kasih, Ustaz dan rekan-rekan tim punya perhatian sama kami anak muda, Ustaz, dengan Iya. program Saat Naik Iya, sama silakan. anak muda, Ustaz. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan teman-teman juga punya keberkahan di sini, Ustaz. Iya, amin. Mungkin boleh, Pak, Ustaz, boleh bertanya, Ustaz, Iya, silakan. kaitan tentang riba, Ustaz. Iya. Kebetulan keluarga anak, orang tua kan belum begitu mengenal sunnah, Ustaz. Iya. Nah, kemudian ada bisnis yang kemudian qadarullah kemudian harus pinjam uang ke bank, Ustaz. Iya. Nah, kemudian Ana sudah sampaikan secara sopan dan mencoba memahami, istilahnya mencoba masuk ke dalam ininya pemikiran orang tua, tapi agak sedikit susah, Ustaz. Dan sekarang qadarullah ternyata sudah masuk dan sudah pinjam uang di bank, Ustaz. Iya, sudah Nah, baru Ana atau sebagai posisi sudah anak lama? ingin kemudian mengamankan diri dari riba, bagaimana, Ustaz? Apakah Anda bertanggung jawab atas tindakan yang orang tua ambil atau tidak, Ustaz? Yang pertama, Ustaz. Iya. Sudah lama apa belum orang tua pinjam? Baru, Ustaz. Baru. Sudah diberitahu apa belum sama Mas Kurnia? Sampun, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah. Terus Ustaz. orang tua gimana? Orang tua awalnya ditunda dulu, Ustaz, tapi karena ini kan kebetulan kami lagi ada juga bisnis properti, Ustaz, yang memang harus pakai harus ada modal dulu, Ustaz. Nah, kemudian tahu-tahu kemarin disampaikan ke Ana bahwa jadi ambil tanah yang di sana. Saya tanya bagaimana prosesnya, yaitu dengan kemudian ada pinjam dengan bank begitu, Ustaz. Saya jujur pribadi agak menyesalkan itu, tapi kan saya kalau nggak salah pernah dengar Ustaz sampaikan kalau tanggung jawab konfusikum naro tuh diri kita, istri dan anak-anak gitu, Ustaz. Apa mungkin mohon arahan, Ustaz? Jadi ya sabar-sabar nasihati, sikapi dengan ilmu sudah tepat, kemudian tetap dengan nyampaikannya lemah lembut, lihat kondisi gitu, penuh hikmah, dan ya harus banyak-banyak sabar. Ya sudah sebatas kemampuanmu cuma menyampaikan saja. Wa ma alaina illal balagul mubin. Kita cuma bisa balag. Balag itu tabligh, menyampaikan. Ya sudah. Hidayah taufik dari Allah. Hidayah dia mau nerima atau tidak dari Allah nantinya. Masyaallah. Nah, Ustaz. Gitu ya, sudah sampaikan, sudah cukup. Dan kalau orang tua masih ini lagi ya sampaikan terus. Ya sesuai kemampuan kita. Masyaallah. Nah, Ya, Ustaz. terus? Satu lagi boleh, Ustaz? Iya, silakan. Kalau ini kami kan juga jiwa-jiwa muda nih, mungkin teman-teman juga banyak yang ingin memulai bisnis maupun yang lain, Ustaz. Iya. Kira-kira
kalau di kaitan agama untuk modal itu yang syar'i seperti apa Ustaz? Apakah kemudian kalau kita minjam uang ke bank kemudian anggaplah misal mencari yang syar'i itu bisa menggugurkan ribanya, atau mungkin nasihat dari Ustaz mungkin Ustaz? Mau berkah atau mau cepat dapat hasil? Mau berkah Ustaz. Ya sudah, berarti sudah paham nggak pinjam di bank. Oh nah Ustaz. Kan modal tidak hanya selamanya dengan uang kan. Orang besok pagi saya akan terangkan tentang dropshipper ya. Dropshipper itu pedagang-pedagang yang tidak perlu punya modal, dan mereka cuma kerjasama amanat istilahnya dengan yang punya barang dari supplier, kemudian mereka tinggal promokan, akhirnya dapat komisi dari situ. Itu orang nggak punya modal. Insyaallah, nah Ustaz. Iya, jadi kalau bilang harus punya modal sampai pinjam ke bank gitu, cara berpikirnya terlalu sempit ya. Nah Ustaz. Terlalu singkat gitu jalan berpikirnya. Padahal masih banyak cara gitu. Jadi tidak boleh. Itu bukan suatu yang urgent. Meminjam itu tadi pagi saya jelaskan, itu hanya dibolehkan kalau satu butuh, kemudian mampu. Butuh mampu gitu. Ya, kalau butuh dan mampu ya sudah. Namun masalahnya ini pinjam di bank ini bukan pinjam biasa, ini pinjam riba. Maka timbang baik-baik. Jadi sebisa mungkin punya modal yang halal supaya usahanya itu jadi berkah. Insyaallah. Ya. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Iya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lewat YouTube saya beralih. Assalamualaikum Ustadz, dulu dalam doa saya pernah bersumpah kepada Allah dan saya melanggarnya. Apakah saya harus membayar kafarah? Bagaimana cara membayarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tentang sumpah itu kalau tidak bisa ditunaikan, termasuk juga nazar ya. Kafarat sumpah atau nazar itu bisa lihat dari dua ini dua langkah ya, dua langkah. Yang pertama ya, ini dipenuhi dulu, kalau tidak bisa baru yang kedua, tidak bisa melompat dari salah satu ya. Yang pertama itu adalah dia memilih di antara tiga, membebaskan satu orang budak, memberi makan kepada 10 orang miskin, memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Pilih di antara tiga ini. Saya ulang, bebaskan seorang budak, atau memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Nah, jika tidak mampu, dari tiga ini tidak mampu, dia uang nggak ada untuk beli makan 10 orang miskin, pakaian juga tidak ada untuk beri pada 10 orang miskin, pakaiannya terbatas, dia orang susah juga. Nah, maka beralih ke yang kedua, yaitu berpuasa selama 3 hari. Ya, berpuasa selama 3 hari. Kalau ini sudah dilakukan, ya maka sudah menutupi. Jadi kafarah itu namanya menutupi ya kekurangan tadi ya, menutupi kekurangan tadi dalam sumpah atau dalam nazar yang tidak bisa dia tunaikan. Terus dari Ridi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kenapa untuk hijrah istiqomah banyak halangan? Kita itu makin level tinggi, yang dihadapi juga makin berat. Saya beri logika gini. Orang itu kalau sudah masuk ke babak ini permainan bola ya. Babak 16 besar, 8 besar, ya semifinal, final. Ini dia dapati lawan yang nggak biasa. Beda dengan dia dapati di penyisian gitu. Makin dia masuk 16 besar, lawan biasa. Dia masuk 8 besar, makin tinggi lagi lawannya. Dia masuk semifinal, wah lebih berat lagi. Final lah puncaknya itu. Ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya gambarannya, orang itu kalau berhijrah, kemudian dia perbaiki diri, ya dia makin kualitas imannya bagus, ya levelnya makin tinggi dari sisi iman, maka untuk halangan cobaannya makin berat. Makanya Nabi SAW itu katakan yang paling berat itu adalah, yang cobaannya paling berat adalah al-anbiya summal amsal fal amsal. Para nabi, kemudian di bawah itu dan di bawah itu lagi. Ya.
Para nabi yang paling tinggi tentu saja para nabi. Kemudian yang di bawahnya, kemudian di bawahnya lagi. Makin levelnya tinggi, cobaannya makin besar. Kalau level imannya masih biasa ya biasa. Maka kadang kita dapat cobaan dari orang tua kita. Ketika kita ngaji, cobaannya makin kuat lagi. Orang tua halang kita untuk ngaji. Orang tua mungkin dapat isu-isu yang tidak benar, nuduh kita itu teroris. Ya memang makin tinggi. Cobaannya seperti itu. Seperti saya ibaratkan tadi, ibaratnya kalau orang main bola dia makin masuk ke atas ya sampai mau babak final itu makin tinggi, makin berat cobaannya. Terus dari Thariqul Annam. Afwan Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar malas selancar di sosmed ya dan menghindari fitnah bagi pemuda? Berat Ustaz, roller coaster iman banget gitu. Jazakallah khairan katsira. Menggunakan seperlunya. Tidak banyak lihat explore, tidak banyak ya browsing-browsing yang enggak manfaat gitu. Ya sekadar refreshing 1-2 saja gitu kalau sudah pingin refresh itu aja. Namun tidak boleh sampai telusuri yang haram ya, sampai masuk pada yang haram enggak, tetap ada batasan di situ. Ya, jadi banyak pertimbangan seperti itu ya untuk di sosmed. Saya juga pengguna sosmed juga sama. Saya pakai YouTube ya. Terus Instagram, punya pribadi juga ada, Facebook. Namun sekadar aja. Yang enggak perlu kita debat juga di dalamnya, enggak perlu kita baca, enggak perlu kita lihat, ya skip aja. Siap ya, habis ini Zoom ya sebentar. Bismillah Ustadz, ibu saya suka memberi makan kucing-kucing terlantar. Alhasil belasan mereka, jadi kucing itu banyak betah di rumah. Tapi ibu saya suka memberi makan tak beraturan. Sampai-sampai per 3 hari beli 1 dus pakan yang disukai. Tapi walau termurah harganya ratusan ribu dan belum dihitung ikan seger. Apakah ini termasuk dilarang? Karena saya merasa uang segitu bisa buat sedekah. Namun nasihat saya tidak dihiraukan. Nah ini nasihatnya pelan-pelan ya. Iya memang kalau hitung-hitungannya sih terlalu mahal seperti itu cuma dengan seekor kucing. Kalau mungkin kucingnya cuma makan sisa makanan kita saja sih wajar ya. Ya mudah-mudahan ibu dapat hidayah. 1. Kemudian rajin-rajin ngajak ibu dengar pengajian deh. Ya biar ilmu masuk masih bisa untuk berubah. Namun kalau jaringan sampaikan mungkin ibu tidak terima. Ya ada yang lain nanti sampaikan. Ya karena masalah anak dengan orang tua ini nanti beda ya. Dia gak bisa jadikan posisi anak itu jadi posisi sebagai pendakwah untuk orang tuanya langsung. Biasanya rata-rata orang tua tidak terima kecuali kalau orang tua sudah mempercayai ilmu si anak dan masalah apa-apa dia tanya pada anak gitu. Ya, jadi harus sabar-sabar dalam menghadapi keadaan orang tua seperti ini. Baik, ada telepon? Ya, baik. Lewat Zoom dulu silakan. Nah, Ustaz, Ukti Nabila Rahmadani. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Jomblo ya? Iya Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Ya Ustaz, saya mau tanya, ini ada beberapa titipan pertanyaan. Iya. Ada sekitar 3, boleh ya Ustaz? Iya, tapi baca satu-satu biar saya jawab langsung. Iya. Yang pertama Ustaz, bagaimana orang yang belum bertemu jodohnya tapi sudah meninggal duluan? Apakah benar itu Ustaz, Rasulullah itu tidak mengakui orang-orang yang tidak menikah sebagai umatnya? Iya, tapi kan ada keterbatasan. Ya, bukan maksudnya jadi tercela, jadi dosa, enggak. Karena keadaan orang nanti beda-beda ya. Ada yang sampai tingkatan wajib, ada yang sampai tingkatan sunnah, ada yang sampai tingkatan mubah saja untuk menikah. Tidak sampai semuanya dihukumi wajib gitu. Jadi lihat keadaan orang masing-masing. Ulama besar seperti Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah itu enggak nikah. Sampai meninggal dunia itu. Bukan berarti dia melalaikan nikah gitu, enggak. Karena pertama, dari sisi dia nganggap bagi dia tidak wajib. Yang kedua, dia lihat sisi maslahatnya. Dia kalau ngurus tulisan, kemudian menyampaikan ilmu kepada umat, kemudian punya majelis-majelis, dia rasa
ini lebih punya manfaat lebih besar. Mereka sampai melupakan nikah gitu, Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi. Jadi bukan suatu celaan ya. Dan masalahnya tadi sampai katakan kalau sampai meninggal dunia tidak menikah bukan berarti berdosa juga ya, karena beberapa sahabat, ulama besar ya tidak sampai menikah kalau sampai meninggal dunia. Wallahu alam. Terus 2. Kalau misalnya terlalu pilih-pilih gitu itu apakah termasuk gangguan jin atau gimana ya Ustaz? Belum tentu. Orang banyak milih belum tentu jadi gangguan jin ya. Jadi faktor orang sulit dapat jodoh, jangan dulu bawa ke jin, itu masalah lain ya. Kecuali kalau ada sebab-sebab, ada tanda-tanda ya. Misalnya gini, ini orang ini sudah sampai usia segini, 30-40 tahun, dia kayak gak senang dengan perempuan gitu. Dekat perempuan gak mau, kemudian menjauh, ditawarkan jodoh juga gak mau, ya, dan dia lebih senang menyendiri. Juga kalau didekati dengan ilmu, Quran juga gak mau. Wah, itu tanda-tanda itu. Kalau tanda-tanda ini baru bisa kita percaya itu. Namun kalau cuma sekadar mendapat jodoh belum tentu karena jin. Jadi jangan apa-apa langsung salahkan ke jin, itu enggak, belum tentu. Terus ada lagi? Terus yang kedua Ustadz, bagaimana sebaiknya sikap seorang akhwat yang dilamar oleh ikhwan yang baru berhijrah ke manhaj salaf, tapi di sisi lain ayah si ikhwan ini orang pintar Ustadz, jadi dukun tapi berkedok Ustadz gitu. Gimana ya Ustadz? Sebaiknya diterima atau gimana Ustadz? Tergantung si ini ya, ikhwan itu gimana. Orang tua nggak masalah. Tapi orang tua nggak masalah. Tapi memang si ikhwan ini harus dakwahi orang tuanya baik-baik, PR-nya besar. Nah, agama ikhwan ini baik. Terus. Oh gitu ya Ustadz. Yang terakhir Ustadz, ini Ustadz kalau misalnya ada orang minta tolong ke saya untuk belikan emas gitu Ustadz, tapi saya menolak untuk membelikan Ustadz. Akhirnya saya pinjamkan uang saja, nanti kamu beli sendiri gitu Ustadz. Nah kemudian orang itu beli, tapi orang itu nanti bayar ke saya itu uang pokok aja Ustadz, tapi bayarnya nyicil gitu. Boleh tak itu Ustadz? Jadi pinjamnya uang kan? Iya, pinjamnya uang. Terus kembalikannya? Nyicil. Nyicil dengan uang juga? Iya Ustadz, tapi tidak ada biaya tambahan Ustadz. Iya, jadi misalnya 1 juta gitu ya, nanti dia kembalikan 1 juta juga? Iya betul, tapi untuk beli emas. Masalah dia beli emas masalah lain gitu. Oh, iya, yang penting masalah pinjam dengan apa, kembalikan apa gitu. Urusan uang ini mau dipakai untuk apa terserah, nggak masalah. Oh iya, nah Ustadz ya. Okay. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi Ya, Ukti Ani Nur Hayati. ya, baru saya berbalik ke telepon habis ini ya. Nah. Ukti Ani Nur Hayati. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya Ustadz, ini ada sekitar 2 pertanyaan. Iya, satu. Boleh. Iya, satu-satu ya. Iya, yang pertama terkait tentang pembelanjaan yang berlebihan, seperti misalnya ketika sudah berkeluarga itu membeli beras, minyak itu untuk stok Ustadz, jadi disimpan di lemari, atau biasanya seperti bahan makanan basah seperti ikan, ayam itu juga untuk stok. Apakah hal tersebut diperbolehkan Ustadz? Nggak masalah. Ustadz Irwandi di bukunya itu pernah bahas, namun bahasannya itu kalau harta simpanan ini di atas nisab itu kan nggak ada nisab-nisaban itu. Memang untuk kebutuhan pertama, kemudian dari sisi kebutuhan memang dia butuhkan itu ya. Jika hal tersebut misal untuk masak sekarang hanya butuh 1 ekor ayam, tapi sengaja beli 2 ekor ayam, niatnya untuk stok di kulkas besok-besok tetap diperbolehkan Ustaz? Diperbolehkan, boleh-boleh saja, nggak masalah. Yang kedua, terkait tentang posting hewan untuk foto atau untuk diposting di
sosial media dan Hmm. sebagainya, apakah hal tersebut disamai hukumnya dengan posting wajah manusia? Iya, Ustaz? baiknya bagian wajahnya kosong, itu lebih aman ya. Karena kalau adanya wajah itu menunjukkan dia itu makhluk bernyawa. Kalau itu makhluk bernyawa, bagi si pelukis nantinya pada hari kiamat diminta untuk tiupkan ruh. Ketika tidak bisa tiupkan ruh, maka dia akan disiksa berat. Oh ya, seperti itu ya Ustaz. Baik. Boleh satu lagi Ustaz. Iya, silakan. Eh, ini terkait tentang nador juga. Hmm. Jika si ahwat itu akan nador bersama dengan si ikhwan, tapi si ahwat tersebut memang belum ingin melibatkan orang tuanya ketika nador. Jadi ketika ahwat itu nador, ahwat itu hanya mengajak sahabatnya, namun sahabatnya itu belum menikah. Apakah diperbolehkan Ustaz? Nanti si ikhwan nanti nikung itu, nanti dia lihat si akhwat yang kedua lebih cantik, nanti yang pertama gagal itu. Lalu sebaiknya gimana Ustaz? Soalnya dari pihak keluarga memang tidak ada yang bisa memediasi. Cari Ya, mediator, cari. cari ya. Iya, cari yang sudah nikah. Ikhwan tuh Saat matanya akhwat tapi sudah menikah juga tidak apa-apa Ustaz. saran saya sih kalau ada keluarga lebih dahulukan ya keluarga si akhwat ya. Baik, baik. Iya, saran saya Terima seperti itu. kasih. Sekarang kan sudah ada video call, jadi keluarganya ada di Sumatera, yang ini ada di Jawa, kan masih bisa nyambung. Ya Ustaz. Baik. Gitu ya. Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Baik, saya lanjut ke telepon dulu, telepon Radio DS ada? Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, Afan mau tanya Ustadz. Dengan siapa di mana ini? Ya, dengan Aisyah dari Banten Ustadz. Banten, ya, silakan. Ya, Ustadz, Ana sebelumnya itu pernah peserta ta'aruf itu Ustadz ya, sama satu ikhwan qadarullah. Ikhwannya itu nggak mau lanjut gitu sama Ana. Iya, terus? Tapi dari Ana itu membaca keseluruhan dari CV-nya itu merasa tertarik. Dari ikhwannya ini mundur, katanya itu nggak pede gitu Ustadz sama keluarga dari Ana gitu. Apa Katanya yang itu takutnya nggak sekufu Oh. Terus? gitu Ustadz. Terus di sisi lain ada mediator wasilah yang menawarkan sama Ana itu ikhwan-ikhwan yang lain gitu Ustadz. Jadi ikhwannya itu kategorinya dewasa, karena emang Ana carinya orang yang dewasa, tapi dari segi usia terlampau jauh gitu sama Ana Ustadz. Ana minta nasihatnya Ustadz, kira-kira apakah Ana harus mencoba menerima untuk ikhwan yang usianya itu jauh di atas Ana, atau Ana mencari lagi, atau mencoba untuk berproses lagi dengan yang sebelumnya dengan bilang kalau orang tua Ana itu tidak merasa keberatan dengan status sosial ataupun status ekonomi gitu Ustadz. Coba pertimbangannya tanya ke orang tua saja. Orang tua pingin yang mana? Kalau orang tua itu menyerahkan kepada anaknya Ustadz, soalnya anak yang menjalankan itu Ustadz. Ya kira-kira kalau orang tua itu anti dapat yang lebih tua, umurnya jauh, orang tua nerima nggak? Coba tanya kasus yang ini. Oh, itu sebelumnya udah pernah tanya gitu Ustadz, tapi jawaban dari orang tua tuh ya jangan jauh-jauh lah, seperti itu aja Ustadz. Nah itu berarti orang tua isyarat itu tidak setuju. Tidak setuju gitu Ustadz. Iya. Kalau misalkan sama yang sebelumnya itu Ustadz, apakah adabnya baik gitu Ustadz, menanyakan lagi dengan yang sebelumnya yang prosesnya nggak jadi? Iya, kayaknya dia kurang motivasi saja, itu minder itu, insecure itu dia. Nah, Ustadz. Iya kan? Dia mungkin lihat kondisi strata sosial kayaknya beda mungkin. Sebenarnya tidak terlalu jauh Ustadz. Terus apa? Mungkin dari Ikhwan itu nggak pede dari perihal pekerjaan gitu Ustadz. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya itu kayak pengantar barang gitu Ustadz. Pengantar barang itu ada yang suki loh, ada yang kaya loh itu. Karena kurang tahu Ustadz dari pemikiran si Ikhwannya itu bagaimana. Iya, Ikhwan terlalu ini ya. Coba cari mediator, ada mediatornya nggak? Mediatornya ada Ustadz. Nah, suruh mediatornya coba hubungi lagi, bilang
Saya terima apa adanya. Orang tua setuju kalau dengan yang pertama juga kan? Nah, Ustaz. Nah, Setuju. sudah Soalnya kalau dari gitu. agama, akhlaknya, bahasa Arabnya, Ya. terus hafalannya itu alhamdulillah Ustaz. Ya sudah, bilang yang orang tua sudah setuju, terus bilang ke moderator, saya siap begitu. Nah, Ustaz. Gitu ya. Insya Allah. Nah, Ustaz. Ya, cukup. Ada satu lagi Ya, Ustaz. silakan. Kira-kira kalau misalkan gini Ustaz, ada keluarga gitu yang dikategorikan itu kritis keadaannya di rumah sakit. Dari tenaga medisnya bilang bahwa pasien ini kategorinya do not resus, jadi kalaupun ada apa-apa nggak diresusitasi. Nah, kita sebagai keluarga apakah merasa berdosa nggak gitu Ustaz kalau nggak dipasang alat yang jantung itu, terus oksigen, itu kita menzolimi keluarga kita yang sakit tidak Ustadz? Kenapa tidak dipasang? Karena kalau kategori dari orang medisnya itu sudah tidak memungkinkan lagi gitu Ustadz. Berarti manut sama tenaga medis. Oh, manut aja nggak apa-apa Iya. Ustadz ya? Mereka yang paham tentang hal ini, bukan kita. Nah, Ustadz. Baik, cukup ya. Ya, jazakallah khairan Ustadz. Wa iyyakum. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Ustadz, jika kita terpaksa untuk merapikan jenggot, ya ini jenggot ya, dan tidak menghabiskannya karena merapikan, karena diterima di suatu pekerjaan yang sebelumnya kita tidak punya pekerjaan, apakah ini dibolehkan? Sambil kita berikhtiar mencari pekerjaan yang lain yang tidak mempunyai kriteria seperti itu. Kalau bisa menolak lebih bagus, mudah-mudahan Allah ganti dengan rezeki yang lebih baik insya Allah. Terus, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah membaca tasyahud awal hingga bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Boleh sampai situ. Tasyahud awal itu pokoknya sampai sholawat. Sholawatnya paling minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Atau cukup sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh juga. Mau lanjut sampai innaka hamidum majid juga masih boleh. Ya baik. Ada telepon langsung? Iyalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah Ustaz di Palembang. Ya silakan. Ini Ustaz mau bertanya. Sebelumnya tahun kemarin itu saya ada sepupu. Nah sepupu ini bekerja di suatu pemerintahan dan ada kayak jabatan tinggi kayak gitu. Yeah. Nah setelah saya graduate, saya itu diminta bekerja di sana kayak gitu. Boleh kan Ustaz kayak gitu? Masuknya bagaimana caranya? Nah, kalau masuknya kemarin itu diminta kayak berkas-berkas kayak ijazah kayak gitu, tapi menurut saya itu tuh secara formalitas saja Ustaz kayak gitu. Itu ikut prosedural atau tidak? Enggak, langsung kayak disuruh datang aja kayak gitu Ustaz. Baiknya tidak diterima. Baiknya tidak diterima, tempuh jalan yang normal. Oh, tapi masalahnya kemarin itu alhamdulillah saya sudah resign tapi Ustaz, tapi kemarin sudah keterima soalnya. Maksudnya sudah masuk ke sana. Sudah resign lagi berarti sekarang ini? Iya, sudah resign soalnya. Ya sudah, saya kalau mau menanyakan kabar itu aja maksudnya. Ya baiknya awalnya itu tidak diterima kayak tadi ya. Kecuali tadi yang saya tanya, tesnya normal enggak? Kalau tesnya normal ya sudah, berarti lulus karena tes. Oh, ini masalahnya nggak ada tes Ustaz. Iya, takutnya zolimi hak orang lain gitu loh. Oh, tapi katanya kemarin itu lagi diperlukan kayak gitu masalahnya. Nah, kalau lagi Tapi nggak tahu benar diperlukan, atau enggak yang kayak gitu Ustaz. kalau lagi Mungkin diperlukan, karena keluarga kayak gitu. Kalau lagi diperlukan dan kriterianya sesuai nggak masalah. Oh, nah terus Ustaz masalah uang. Nah kan kemarin itu pas waktu diterima itu kan bukan langsung dianggap sebagai TKS. TKS itu kan kayak tenaga kerja sukarela. Terus sebenarnya nggak ada anggaran untuk saya kayak gitu Ustaz. Yeah. Nah tapi setiap minggu itu tuh kayak ada uang dikasih kayak gitu. Nah tapi setiap orang dikasih kayak gitu. Nah di satu lingkup itu. Nah apakah boleh diambil Ustaz atau gimana? Itu uang apa? Tanya dulu jelas. Katanya uang mingguan, memang setiap itu mingguan ada
nggak tahu Ustaz. Pokoknya kalau setiap minggu ada kayak nah dikasih kayak gitu. Nanti cari tahu saja ya. Kalau memang tidak ada masalah dengan uang tadi, nggak apa-apa dimanfaatkan. Oh, iya soalnya uang itu saya tabung Ustaz. Nah, mumpung ibaratnya saya bingung untuk diapakan, jadi saya belikan ke elektronik. Boleh Kak itu Ustaz? Itu tadi yang saya bilang, kalau uangnya tidak masalah ya sudah, barang yang sudah dibeli nggak masalah. Namun kalau uangnya ada muskilah, situ ada problem ya, berarti barang yang dibeli juga jadi masalah dong. Oh, gitu ya Iya, Ustaz. cari tahu dulu. Oh iya. Terima kasih Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Silakan dari Zoom lagi. Zoom, monggo. Saya baca dari chat ya Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. cara menasihati akhwat yang dekat dengan ikhwan sebelum menikah? Akhwat ini sudah bercadar dan ikhwannya pun lulusan pesantren. Mereka sebelumnya melanjutkan ke arah pernikahan mengawali dengan cat urusan pekerjaan, namun mengarah ke lainnya dan sudah nazar. Namun menjelang nikah mereka tetap chat via WA dan saling menaruh rasa. Bukankah proses seperti ini tidak syar'i? Dan jika dia istikharah dan yakin dengan pilihannya, apakah ini pasti jodoh? Itu sudah digoda oleh setan dan mereka berlebihan di situ. Baiknya ya godaannya kayak gitu. Jadi cuma alasannya tanya kabar, persiapan nikah bagaimana. Kadang yang ditanya nggak terlalu perlu begitu. Sampai mungkin sudah ada kata-kata sayang, cinta, I love you. Ya panggilan-panggilan seperti suami istri begitu. Ini belum waktunya. Namun kalau sudah proses kayak begini ya saran saya bertakwalah pada Allah dan sekarang berhenti dari cara seperti itu. Nanti tunggu sampai masa menikah, waktu menikah sudah sah, baru boleh lanjut lagi seperti tadi. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan. Ukti Diana Fitri. Ya, ada yang langsung? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya, kalau misalkan mendengarkan musik itu kan sepertinya tidak boleh ya Ustaz. Tapi kalau misalkan musiknya itu kayak sholawat, itu bagaimana ya Ustaz ya? Kalau saya bukan sepertinya tidak boleh, saya nggak boleh gitu. Oh begitu. Nah Sama terus dengan kalau sholawat, yang misalkan dengerin sholawat itu gimana Ustaz? Kayak misalkan ya lagunya Maher Zain sama yang Sabian seperti itu. Orang itu bukan lagi fokus pada sholawat kalau dengar gamus-gamus seperti itu. Dia fokus pada suara lantunan enaknya. Dia beda kalau kita coba orang kalau zikir ya, astagfirullah, astagfirullah. Ini langsung dia renungkan tuh, oh ya saya lagi minta ampun pada Allah nih ya. Nah, namun ketika itu sudah ditambahkan dengan musik, dia akan lebih konsen pada musiknya. Wah ini sahdu sekali ya. Sahdunya itu bukan bacaannya. Oh iya. Sahdunya itu karena musiknya. Coba kalau musik nggak ada, dia nggak ada pikiran kayak gitu. Oh iya Ustaz. Gitu ya? Baik. Iya. Jazakumullah khairan Ustaz. Iya, waalaikum. Satu lagi sebelum saya beralih ke telepon. Zoom silakan. Iya. Saudara Adia. Mas Adia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Adi. Iya, izin bertanya Ustaz. Iya. Jadi kemarin sempat taruh dengan seorang akhwat gitu kan Ustaz. Cuman pada Allah ditolak karena ada beberapa hal yang kurang cocok seperti itu Ustaz. Nah, cuman hati ini masih condong sama akhwat tersebut gitu Ustaz. Dia move on lah. Saya masih bisa gimana? Kenapa ditolaknya? Kemarin itu sepertinya saya kayak terkesan terlalu concern terhadap ekonomi gitu Ustaz. Soalnya menurut saya awal tersebut kayak agak boros gitu Ustaz. Bentar, yang nolak ini siapa? Kamu apa dia nolak kamu? Oh, dia nolak saya Ustaz. Nolaknya dia karena apa? Itu Ustaz. Kalau menurut saya, senangkap saya karena itu.
kalau alasan spesifiknya dia nggak ngasih tahu Ustaz. Kalau alasannya jelas ya kamu bisa perbaiki dan lanjut lagi nggak masalah. Namun kalau alasannya kayak gitu berarti emang dia nggak mau. Sudah cari yang lain lah. Kamu mau tanya mau balik lagi gimana gitu kan? Ya yang saya mau tanyakan apa batasan saya masih bisa berharap atau berjuang gitu Ustaz? Biasanya sudah nggak kasih tahu alasan gitu. Kita sulit cari kan. Kalau dia kasih tahu alasan masih bisa diperbaiki ya bisa ulang lagi gitu untuk ta'arufnya. Namun kalau sudah nggak kasih alasan ya emang nggak mau. Gantilah yang lain lah. Masih banyak kok. Jadi kita fokus itu kalau dalam mencari jodoh ya. Jangan terlalu fokus pada satu ini. Kalau ini sudah gagal, move on. Ganti lagi yang lain. Masih ada peluang. Memang mungkin Allah takdirkan ini nggak baik untuk kita. Allah tahu itu yang terbaik. Kita yang terlalu fokus pada itu akhirnya yang lain yang bisa kita kejar itu nggak kita usahakan. Kita fokus waktu habis untuk itu. Padahal Allah sudah beritahu bahwa ini nggak baik untuk kita. Gitu ya? Oke, ada yang kedua Ustaz? Iya silakan. Satu lagi. Iya. Di kantor Ana masih istirahat seperti itu Ustaz. Dan terkadang saya seperti menghindari komunikasi sama Ahwat seperti itu. Cuman jadi terkesan kayak sombong atau gimana gitu Ustaz. Nah, apa mana yang lebih baik gitu Ustaz? Apa bersikap ramah atau cuek aja gitu Ustaz? Ya kalau ketemu ya ramah, tapi ya ada batasan. Seperlunya saja untuk menyapa mereka. Kalau nggak ada perlu-perlu nggak usah. Gitu ya? Soalnya kayak dalam ruangan itu kan ada ya kan dalam ruangan gitu Ustaz. Nah kadang kan ada ya seperti bercanda seperti itu kan Ustaz. Nah itu yang perlu dibatasi. Gitu ya? Takutnya berlebihan nanti di situ. Oke? Oke baik. Cukup. Waalaikumsalam. Baik, saya beralih lagi ke telepon. Silakan. Ada, monggo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Ustaz, saya mau bertanya. Ini dengan siapa di mana? Ini saya dengan Ulia di Kutai Timur. Kutai itu berarti Kalimantan apa itu? Benar-benar. Kalimantan mana itu? Kalimantan Timur, Ustaz. Taib, iya. Silakan. Apa mau tanya nih? Jomblo ya? Pertanyaannya adalah ini tentang masalah salah satu keluarga saya. Beliau sudah bersuami. Nah, masalahnya adalah suami beliau itu tidak menafkahi batin sudah setahun lebih dan orangnya tertutup. Jadi bagaimana sikap istri ini sebaiknya Ustadz, karena ketika di siang hari suami tersebut bersikap baik-baik saja sama istrinya Ustadz. Ada masalah apa sampai tidak beri nafkah batin? Karena suaminya tertutup Ustadz, jadi istrinya selalu berusaha bertanya itu tidak pernah mendapatkan jawaban yang spesifik gitu. Jadi awalnya hanya beberapa pekan kembali baikan, tapi masalahnya tidak tahu kenapa lagi marah lagi gitu nah Ustaz. Jadi setelah dihitung ternyata sudah 1 tahun berlalu sudah selalu seperti itu. Suaminya rajin sholat enggak? Kalau setahu saya sih untuk sekarang beberapa bulan ini rajin karena kebetulan saudara saya itu tidak punya anak ya Ustaz, jadi mengambil anak saudara juga, dan karena suaminya itu sayang sama anaknya, jadi selalu diajak sama anak itu untuk sholat. Jadi sekarang sholat Ustaz udah 6 bulan itu rajin. Sebenarnya sholat saja cuman untuk subuhnya yang agak susah gitu. Nah sekarang subuhnya sudah gitu Ustaz. Baik. Saya curiga ada faktor tadi ya, anak belum dapat anak itu kayaknya. Ya Ustaz, pernikahannya udah 10 tahun. Nah itu, kayaknya problemnya di situ. Coba cari solusi. Satu, periksa ke dokter untuk masalah anak ini ya. Minta saran-saran dari yang pakarnya. Yang kedua, bisa anak angkat. Anak angkat sudah ya ini ya, tapi
cari anak angkat yang di bawah 2 tahun. Nah, coba ikuti video saya sebelumnya yang ini malam Ahad, yang malam Jumat, malam Kamis, malam Rabu. 3 malam itu ada pembahasan tentang mahram, persusuan dan anak angkat itu 3 malam berturut-turut saya bahas. Nah, coba kaji di situ. Baik Ustaz. Ya. Gitu ya. Waalaikumsalam. Baik. Saya baca lewat YouTube dulu. Apakah boleh menulis buku berbentuk novel yang diambil dari kisah nyata orang lain dengan tujuan untuk motivasi orang-orang? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, asalnya masih boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kapan ya sholat berjamaah berjarak ini? Apa nunggu fatwa MUI? Iya, nunggu fatwa MUI. Manut aja. Kalau nggak pakar, diam aja sudah. Manut aja sama yang lebih pakar dalam masalah ini. Bagaimana hukum beli lisensi software namun membelinya harus dengan kartu kredit? Nah, ini masalah kartu kredit nanti kita cari solusi ya. Nanti ikuti kajian saya yang pagi. Besok pagi itu kita bahas tanya jawab. Saya buka untuk tanya jawab bisnis online. Yang punya bisnis online bisa ikuti kajian besok pagi. Ada yang jadi reseller, ada yang jadi dropshipper. Coba ikut kajian besok pagi ya. Termasuk kartu kredit ini belum kita bahas. Nanti beberapa pertemuan lagi. Mudah-mudahan pekan depan ya. Saya ingin bertanya, jika pemerintah telah membolehkan tapi masjid di kampung saya tidak atau kurang menerapkan protokoler, apakah saya boleh tetap sholat jamaah di masjid? Jadi kalau ini tergantung ini ya, sholat berjamaah saat ini baik di zona merah, zona hijau, zona kuning ya. Saran saya tetap memperhatikan maslahat mudarat. Kalau memang mudaratnya besar ke masjid karena warga tidak memperhatikan protokoler, sholatnya rapat, kemudian tidak pakai masker. Pokoknya aturan protokoler mereka tidak pedulikan karena memang masyarakat dari sisi pengetahuan kurang dan tidak ada yang memberitahu begitu. Maka saran saya tidak memutuskan ke masjid karena mudarat seperti ini. Ustaz, saya akhwat. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhwat pekerja. Apakah boleh menunda menikah? Ini ART ya. Apakah boleh menunda menikah? Menunda karena ingin mewujudkan keinginan orang tua membangun rumah. Saya takut kalau ini akhwat nunda itu malah nanti punya resiko. Lebih sulit untuk dapat jodoh ya. Makin bertambah umur itu makin rawan tuh. Apalagi sudah sampai kepala 3. Lebih-lebih lagi kepala 4. Jadi lebih cepat lebih baik. Ditimbang itu umur itu lebih cepat lebih baik untuk dapatkan jodoh. Ustadz, bagaimana cara berhenti dari suka K-pop? Nah, di video channel Rumah Iso TV ini kita sudah pernah bahas ya K-pop ya. Sebentar. Saya nanti coba berikan linknya. K-pop. Drakor itu saya pernah bahas ya. Nah, sudah pernah kita bahas bahkan itu jadi kajian malam Sabtu ya tentang PHP dan drakor ya. Saya taruh linknya di Rumah Iso TV ya sebentar. Silakan ada yang telepon langsung monggo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Hamba Allah Ustaz. Jomblo ya? Sudah keluar ya Ustaz. Terus mau tanya apa nih? Kalau nggak tanya tentang anak muda saya nggak mau jawab. Kalau lain ini besok pagi aja. Masalah dosa Ustaz. Hah? Masalah kalau kita misalnya bertaubat, taubatan nasuha begitu Ustaz. Kan Terus? dosa kita yang dulu diganti Ustaz ya, jadi pahala itu Ustaz. Iya, kalau tobatan nasuha terus? Gimana kalau kita bertobat tapi dosanya itu masih kita ulang gitu Ustaz? Seorang muslim tidak jatuh di lubang yang sama 2 kali. Kalau tetap jatuh di lubang yang sama lagi berarti dia itu belum tobat nasuha. Hadisnya kayak gini. La yuldagul mu'minu min hujrin wahidin marotain. Tidak selayaknya seorang mukmin dipatok ular dari lubang yang sama 2 kali. Paham ya? Dan Allah beri hidayah. Jadi
semua kita bertobat terus dosanya Ya, ulangi tobat lagi. Mungkin tobatnya belum serius. bertambah lagi. Iya. Jadi segera lagi ulangi tobatnya lagi gitu. Perbaiki diri terus. Siap, Ustaz. Baik. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lewat Zoom silakan. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah selesai dari proses ta'aruf. Mohon doanya supaya lancar sampai akad di akhir bulan ini. Amin. Saya sampai saat ini kalau ditanya kamu suka sama calon ikhwannya tidak, saya belum bisa jawab iya. Hanya saya terus memohon kepada Allah dengan istikharah dan jawabannya dimudahkan saja. Lalu apa yang perlu saya lakukan pranikah dalam waktu singkat ini? Asalnya kadang ada yang memang pokoknya mau nikah. Dia tidak mesti suka 100% saat ini gitu, masih butuh proses, dan itu lebih baik daripada suka berlebihan saat ini dan akhirnya dia ya terlalu over dan seterusnya ya. Mending nanti bertahap gitu. Itu lebih baik. Karena nanti ketika sudah jalani rumah tangga beda lagi keadaannya gitu. Sekarang itu sudah ngefans, sudah sangat cinta sekali. Oh, belum tentu ketika jalani rumah tangga di awal-awal itu dia bisa menyesuaikan diri dan seterusnya ya. Jadi bisa belakangan untuk itu. Nikah saja dulu. Nanti tinggal belajar untuk adaptasi, menyukai, menyesuaikan keadaan. Nanti yang si laki-laki nanti temperamental juga bisa menyesuaikan diri. Kadang bisa butuh 1 bulan, 2 bulan untuk menyesuaikan dan itu belum bisa akur gitu karena masalah waktu saja ya. Ya, masalah waktu untuk itu. Baik. Terus ada lagi? Ada, Ustaz. Ya. Ukti Fira. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz. Dengan siapa ini? Vira. Ya, di mana? Dengan Vira. Halo? Ustaz. Halo? Halo? Sumatera Utara. Kayaknya putus-putus, Bu. Halo? Iya. Ustaz. Suaranya kurang jelas. Halo? Ya? Iya, halo. Suaranya kurang jelas di situ. Halo? Sudah jelas? Putus-putus. Putus-putus, Ukti. Ustaz. Coba kirim lewat chat aja ya. Ya, baik. Ya. Coba dibaca lewat chat saja, Bu. Saya kasih kesempatan ke mahasiswa yang lain. Iya, silakan. Saudara Dika. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa pertanyaan nih Ustaz. Sekarang dipersingkat, nanti sudah mau mepet waktu 10 menit lagi nih. Biar yang lain punya kesempatan. Ini masalah untuk anak muda terkait kesukaan gemar membaca itu kemudian teman-teman saya itu kan susah untuk membaca, menumbuhkan rasa untuk suka bacanya itu gimana Ustaz? Faktornya banyak ya, dari orang tua, dari bangun kebiasaan sendiri gitu. Tergantung orang dia mau pengen dapat pengetahuan atau tidak. Faktornya banyak sekali sebenarnya. Tinggal mau bangkitkan minat baca ini tergantung tiap-tiap orang ya. Kalau untuk orang tua, untuk anak ya memang orang tua harus beri contoh. Seperti itu. Untuk biasakan anak banyak baca dibanding main game gitu. Harus ada contoh dari orang tua. Iya, pengaruh gitu susah juga sih Ustaz. Iya. Ada Kemudian lagi ini satu Ustaz lagi? yang kedua saya baca katanya kalau ulil amri yang wajib ditaati itu kalau yang menerapkan hukum Islam. Jadi yang nggak menerapkan itu nggak wajib ditaati. Nah itu gimana Ustaz? Itu pendapat nggak benar, nggak usah didengar. Oh, anjir. Iya. Jazakallahu khairan Ustaz. Sampun itu saja. Terima kasih. Ya, baik.
Kemudian ada telepon langsung, saya beralih dulu. Kita punya waktu sisa 7 menit lagi. Karena besok pagi itu ada tanya jawab lagi ya. Saya menjadikan malam Ahad ini Saturday night dan Ahad pagi itu bagian tanya jawab saya. Kalau besok tanya jawab bisnis online, bisa tanya yang lainnya juga. Tapi ini saya akan fokus terangkan tentang masalah bisnis online ini. Biar nanti pedagang-pedagang yang biasanya jadi reseller, dropshipper, atau supplier, nah itu bisa manfaatkan momen ini untuk besok pagi. Tanpa saya bahas buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Monggo telepon langsung dulu. Nanti YouTube sabar ya sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Silakan. Dengan siapa di mana? Halo, dengan Viana di Semarang. Iya, silakan Viana. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya ingin menanyakan, saya ini kan tinggal dengan ayah tiri. Nah, ayah saya ini saya sering berantem dengan ibu saya. Kemudian saya ini anak rantau, Ustaz. Jadi waktu itu ketika saya pulang ke rumah, ayah sedang berantem dengan ibu, lalu ayah mabuk, Ustaz. Ketika pulang mencari ibu saya tidak ketemu, ibu saya sedang keluar, lalu melampiaskan kepada saya, Ustadz. Nah di situ ayah saya mengungkit-ungkit dulu pernah ngebiayain saya dari kecil sampai kuliah. Terus di situ ayah saya sampai ngata-ngatain, nyumpahin saya gitu, Ustadz, kayak kamu saya doain mati kayak gitu, Ustadz. Nah di situ kan saya merasa sakit hati, Ustadz. Akhirnya semenjak itu saya pergi ke perantauan dan pamit ke ibu untuk sementara nggak pulang dulu. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya Ustaz? Ya sementara ngatur jarak dulu kayaknya itu. Memang akhlak yang jelek dari orang tua tiri nih ya, berarti buat tiri ya? Iya. Iya. Saya yakin tuh jauh dari agama. Terus masalah lingkungan juga nggak baik. Kayaknya sudah punya kebiasaan dari sebelum nikah itu. Lalu apa sebenarnya yang diomongin sama ayah saya ketika mabuk itu adalah unek-uneknya selama ini, Ustadz? Saya takutnya ayah saya itu malah tidak ikhlas selama ini membiayai saya. Jadi kayak saya harus bingung bagaimana cara membalas, Ustadz. Diam aja, nggak usah dibalas, biarin aja dia ngomong apa begitu. Ya mungkin orang dalam keadaan emosi, bisa jadi dalam keadaan mabuk juga. Kayak gitu jadi omongannya, ngelantur. Kayak ngigo gitu, ya. Nggak usah dipedulikan. Berarti untuk sementara saya menjauhi ayah saya dulu, itu tidak apa-apa ya Ustaz? Iya. Ya, berarti dengan ibu baik-baik terus. Iya Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Baik, saya jawab dulu lewat ini ya, YouTube. Kita ada waktu sekitar 5 menit lagi. Ustadz, soal tanya ke pasangan saat ta'aruf yang berkaitan tentang akidah, contohnya apa ya? Bisa tanya itu misalnya, di manakah Allah? Tanya lagi misalnya, bid'ah itu apa sih? Terus tanya lagi, sikapmu terhadap pemerintah itu gimana? Boleh nggak mencaci maki pemerintah gitu? Nah, 3 ini yang biasanya saya tanyakan dan itu saya cantumkan di biodata Biro Judul Rumaiso ya. Saya cantumkan seperti itu. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, sahkah puasa seorang yang telinganya berdarah tapi tidak terlalu banyak, tidak membuat lemes? Tetap sah, ya, tidak batal. Dari Aisyat Latai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya, apakah lagu Islami yang asalnya dibuat dengan musik lalu ada versi non-instrumental? Versi non-instrumentalnya itu boleh nyanyikan tidak Ustadz? Baiknya tidak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Fahjri Ami. Ustadz, bagaimana hukum seorang berjualan gamis bermotif bunga-bunga atau garis-garis motif yang menarik mata? Apakah boleh? Sebisa mungkin sih kalau wanita lah polos itu lebih baik ya.
Namun kalau dia tujukan ke pakaian yang pakai dalam rumah nggak masalah. Saran saya untuk yang dagang-dagang online juga seperti itu, untuk ibu-ibu yang jualan gamis, lebih polos, lebih baik. Baik, ada telepon satu, terus terakhir Zoom baru saya tutup. Ada? Baik. Sebentar saya baca dulu. Gimana sikap kita jika ada ikhwan yang tertarik dengan kita, ada niat mau ta'aruf, tapi ikhwan itu membelikan barang yang lumayan mahal. Nah, itu kayaknya kamu disogok dulu itu, baru nanti dia masuk gitu. Nggak masalah sih, dia punya cara-cara seperti itu, tapi tetap pertimbangkan agamanya, sisi akhlaknya, itu jadi pertimbangan, bukan karena barangnya tadi. Ada lagi? Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Ya, silakan. Dengan siapa di mana? Dengan Iis Ustadz di Pekalongan. Ya, silakan. Ya, Ustadz izin bertanya, apakah boleh Ustadz menolak lamaran dari Ikhwan karena dia belum kenal sunnah, Ustadz? Alasannya kenapa? Alasannya dia kan tetangga Ana, Ustadz. Terus dia tahu nomor telepon Ana dari sepupu Ana. Jadi dia tuh chatting terus Ustadz sama Ana. Dia bilang dia sudah suka sama Ana tuh sudah lama. Kemudian dia telepon-telepon. Terus ya dia sempet juga Ustadz ke rumah gitu. Padahal saya udah bilang kan jangan hubungin saya lagi gitu. Terus ya kayak ngerayu-ngerayu gitu loh Ustadz. Rayuan maut itu ya. Iya. Cuman dia tuh saudara-saudaranya tuh pada bilang gitu, dia tuh anak yang soleh karena dia kan suka azan Ustadz di masjid. Cuma suka azan aja kok. Iya, jadi kayak pemuda soleh gitu, saudara-saudara bilangnya begitu. Cuman yang saya nggak suka, dia tuh bilang sama saudara anak tuh apa ya? Kayak itu loh Ustadz. Kayak melebih-lebihkan dirinya seperti itu. Jadi saya tuh ya apa banget gitu loh Ustadz. Terlalu memuji dirinya sendiri, nganggap dirinya istimewa gitu ya. Iya betul Ustadz. Jadi seakan-akan terus dia bilang kayak gini, kalau misalkan kamu menolak saya nanti jodoh kamu jauh begitu Ustadz. Wah, sombong banget dia. Saya jadinya takut apa memang iya, terus keluarga saya juga pada setuju akhirnya Ustadz sama dia. Jadi saya menolak juga, keluarga udah terima lamarannya dia aja begitu Ustadz. Kalau orang soleh itu dia nggak nganggap dirinya seperti itu ya. Dia low profile banget. Low profile ya, bahasa ininya tawadhu. Dia tahu diri lah, saya ibadah bagus, saya bisa azan, tapi tetap saya punya kurang banyak gitu. Gitu. Jadi dia tidak istimewakan dirinya sendiri. Gak boleh orang tuh kayak begitu. Jadi dari sisi ini sih, saya nganggap ya kurang bagus lah dari sisi pengakuannya ya. Mau dibilang sombong ya sombong banget saya bilang. Jadi bisa jadi pertimbangan lah. Memang kalau nggak suka bilang aja, tolak nggak apa-apa. Saya sudah tolak Ustadz. Saya bilang maaf saya nggak bisa gitu. Cuman dia marah Ustadz sama saya. Katanya saya sudah mengecewakan dia. Kemudian saya sudah mengecewakan keluarga dia seperti itu. Terus dia curhat Ustadz sama kakak saya, kakak perempuan saya. Kakak perempuan saya marah-marah sama saya, kenapa kamu tolak dia gitu. Ya bilang aja nggak mau gitu, nggak usah dipaksa kan. Iya. Ada yang punya barang ini ya, saya nggak mau jual ke dia, ngapain dia marah? Saya mau jual pada orang lain kok. Kan terserah kita punya penilaian sendiri, ada pertimbangan. Paham ya? Iya, baik Ustadz. Jadi enggak apa-apa ya Ustadz ya, saya tolak dia. Ya kalau memang kita pandai sisi agamanya kurang bagus, nggak apa-apa ditolak. Cuma bisa azan aja kok, kecuali kalau dia ustadz gitu baru kamu nolak, bahaya. Baik Ustadz. Baik.
Ya, syukran Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di Zoom terakhir, monggo. Assalamualaikum Ustaz, saya Ikhwan. Apakah saat nazar ke rumah akhwat boleh mengajak orang tua atau harus sendirian saja? Mohon nasihatnya nazar langsung yang masih belum bisa terlaksana di masa pandemi ini karena protokol di tempat kerja masih belum mengizinkan bepergian keluar daerah. Posisi saya dan akhwat beda pulau. Barakallahu. Kan bisa pakai video ini, call. Sudah maju. Kalau mau nazar, selain saya, yang penting itu keluarga akhwat ya. Keluarga akhwat itu ada yang temani. Yang dari si akhwat ini ada yang temani dari keluarganya. Entah bapaknya ke, ibunya, atau saudara laki-lakinya gitu. Ada yang temani. Itu yang lebih aman. Kalau ikhwan dia mau sendiri juga nggak apa-apa. Yang penting si akhwat ini. Ya. Satu lagi dari Zoom. Oke. Umi Kulsum. Umi Kulsum. Sinyal kayaknya itu. Sinyal. Iya, assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Ya silakan. Bertanya,